Sayyid Muhammad ya betul kata Mahmud Al-Fakih radhiyallahu anhu jemaah semua sesuai dengan Sayyid Ustaz Albi bin Salim alaihi Sayyidina Nabi Muhammad bin Salim alaihi wasallam Sayyidina Nabi Hasan bin Salim alaihi wasallam Sayyidina Walid bin Salim alaihi wasallam hari ذاكر من زائر الله أن الله يتغشى من واسره وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ومنفاتهم في الدنيا والآخرة ولمينا في هذا المجلس من سنة ونصرف نصاني بن صالح جامعا خيرة الدنيا إلى الآخرة وإلى حضرتنا بالمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم وتذكر التذكير والنفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكرم الثواب برحمتك يا أرحم الراحمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسرار البركة في الدارين آمين ومن ذلك الفرقان عند الاشتباه ووقوع الإشكال والكفارة للسيئات والمغفرة للذنوب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ومن ذلك النجاة من النار قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وقال الله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Kemudian buah ya dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang sebelumnya yaitu ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberi orang tersebut ilham, hikmah, ya, ilmu laduni. Ya. Allah berikan ilmu yang dia tidak pelajari secara sungguh-sungguh, ya. Ana wong ceritane moro-moro tangi turu langsung alif kano. Ya. Makanya di dalam syair itu ta'alam faisal mar'u yuladu aliman ya. Belajarlah, ngajilah, sinau ya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang dilahirkan langsung jadi alim kano. Ya. Lahir ceprot ya, langsung hafal Quran. Enggak ada. Ya. Lahir langsung ngerti rumus kimia, fisika, enggak ada. Ya, karena segala sesuatu al-ilmu bita'allum. Ilmu itu digapai dengan belajar. Ya. Nah, makanya termasuk diantaranya yaitu ketakwaan. Seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan berikan dia ilmu laduni, ya. Nah, kenapa demikian? Karena seseorang itu tidak akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Ya. Takwa itu harus juga dengan ilmu, ya. Karena takwa itu sendiri intinya adalah ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Intisalu awamirillah wajtinabi nawahi, ya. Dan kedua-duanya ini tidak bisa dijalankan kecuali harus dengan ilmu, ya. Seperti kemarin misalnya pembahasannya sebelumnya pernah kita bahas ya. Ada orang ya, kenapa saya tidak sholat? Ya, nggak perlu sholat. Yang penting hatinya ikhlas, ya. Terus senantiasa bersyukur, ya, baik sangka sama Allah, ya. Pasti kita selamat, ya. Itu adalah takwa, ya. Katanya benar, tapi salah, ya. Kenapa? Karena dia beribadah tidak dengan
ilmu. Kalau dia beribadah dengan ilmu, berarti dia pasti akan menjalankan yang namanya kewajiban. Salah satu contohnya di antara sholat 5 waktu. Dia jaga. Dia jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau no ya takwa sing gak ada ilmu, takwa mek sekedar atine polos bersih ya. Bukan seperti itu. Ya, walaupun Kanjeng Nabi dawuh at-taqwa hauna. Takwa itu ada di dalam hati. Tapi bagaimana kita tahu kita itu bisa mendapatkan predikat orang yang bertakwa itu kecuali harus dengan ilmu. Tidak ada sesuatu kebahagiaan ya, kebaikan di dunia dan di akhirat itu kecuali harus dengan ilmu bil ilmi ya. Terlebih lagi masalah takwa. Kemudian diantaranya istibah wa wuqi'il iskal ya. Jadi maksudnya apa? Ja'alallahu lahu al-furqan indal istibah wa wuqi'il iskal ya. Nalikane tiyang niku takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala, maka Gusti Allah bakal ndadekaken ya cahaya pelita ya, nur ya, yang membuat dia itu bisa melihat ketika ya di dalam menjumpai satu permasalahan yang samar-samar ya. Indal istibah wa wuqu'il iskal. Ketika orang ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan berikan dia petunjuk di dalam hatinya, ya. Jadi tidak gampang masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wah, iki ono apa? Ada proyek, ya. Ada proyek pekerjaan kamu nanti bisa untung 50 juta. Ya. Caranya apa? Ya, kamu harus cari orang, ya. Biar orang masing-masing orang ditarik sekian-sekian ya, dipinjami sekian ya, kok oleh bungai. Nah, kamu nanti dapat bayaran dari bunga itu ya. Wah, kata bener ini. Tapi bagi orang yang takwa, waduh lah kok ono jenenge bunga ya. Namanya bunga ya gak oleh riba ya, karena dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wis gak boleh ya. Ini contohnya seperti itu. Kecuali wong gak takwa, gak ada ilmu ya, wah iki pokok golek rezeki ini Gusti Allah pokoknya ya. Mau kok gak mungkin lah Gusti Allah ngekek rezeki sing haram ya. Tapi ini jelas riba. Ini Gusti Allah sing ngirim iki ya. Gak bisa, kan seperti itu gak bisa, salah ya. Makanya ketika seseorang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ada semacam warning, ono alarm di dalam hati itu ya. Iki gak oleh, iki gak oleh ya. Kemudian ketika orang itu bertakwa, Allah berikan apa? Kafarah lisayyi'at. Dihapus dosanya ya, wal maghfiratu lidzunub ya, ampunan dosa, kafarah lisayyi'at ya. Itu ada yang mengatakan jadi catatan amal kita itu ya dihapus, catatan amal perbuatan dosa kita dihapus ya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu nanti di hari kiamat itu seperti ya kita nanti dihisab dihadapkan apa yang kita lakukan mulai dari kita balik sampai kita mati, semua perbuatan kita ditambahkan di hadapan manusia. Jadi kayak ono proyektor ya, proyektor yang maha besar ya, proyektornya maha luas ya, wis gak 4K wis gak 8K, wisan 24 jam diperlihatkan ya, tidak ada yang ditutupi ya. Tetapi ketika seseorang itu bertakwa, catatan keburukannya dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita aja coba ya, misalnya apa ya, kita pas acara live ya, live misalnya, acara live hall misalnya, kamu datang di acara hall ya, Bu Hall Solo ya, hall sekumpul misalnya ya, kamu Alwi, Alif, Mbak Dawud nanggani hall sekumpul pas acara live ya, dilihat orang banyak ya. Terus mereka terus awakmu ngupilnya ya. Orang awakmu bro, perasaanmu bagaimana? Malu kan? Tidak nyaman kan? Padahal ngupil itu. Nah ini nanti di hari kiamat kita dilihat sama ribuan jutaan manusia, perbuatan kita dari kita balik sampai mati diperlihatkan. Kata ono kuwabe. Ya. Ya apa kon kati isi gak iso sudah. Ya, diperlihatkan semua. Ya, makanya termasuk salah satu di antara cara amalan itu agar kita itu tidak dihisab di depan orang banyak ya, yaitu
kita tutup kesalahan orang lain. Ya, kita tidak sebarkan aib orang lain. Ya, orang yang berbuat salah kita nasihati dengan empat mata. Kemudian ketika kita sendiri, kita lebih berhati-hati. Ya, kadang orang itu di depan orang banyak, kan kita semua, ya normalnya manusia itu di depan orang banyak itu berusaha terlihat baik. Ya, semua itu, ya. Pasti dia akan menjaga cita dirinya supaya terlihat baik. Kalau ada orang sengaja elek ning ngarepe menungso, ya kecuali wong memang dicap elek wis gak ngurus ya dengan benar manusia pokoknya saya berbuat jelek ya. Sak elek-eleke wong ya, sejelek-jelek manusia. Dia itu tidak akan sengaja terlihat jelek di depan manusia. Kecuali wong iku memang golek sensasi beda meneh ya. Lain lagi, lek zaman viral kok ngene iki ya. Sejelek-jelek manusia dia gak mungkin dia berusaha sengaja terlihat jelek di depan manusia. Ya, pasti akan dia tutupi. Ya. Nah, kemudian itu salah satu cara diantaranya ketika kita sendiri, ya, kita tidak bermaksiat. Ya, antara kita di depan orang lain, ya, dan kita sendiri, kita tidak bermaksiat. Nah, maka kita tidak akan dihisab di depan orang banyak. Ya, kemudian juga diantaranya sedekahus sir, ya, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu akan memadamkan api kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada dihisab sendiri, gak dilihat orang banyak. Itu kan yang kita harapkan. Bahkan kita berharap gak dihisab istilah itu. Ya. Seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya ini saja. Jadi kafarah lisayyi'at wal maghfiratu lidunub. Dihapus dosa kita, kemudian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, nalikane awakmu sira kabeh ya padha takwa dumateng dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Gusti Allah bakal ndadekaken bagi awakmu sira kabeh furqana. Ya, pemisah, dinding, ya, pembatas ya dari hal yang jelek dan baik. Jadi ono tembok pembatas. Tidak hanya itu, Allah juga akan menghapus ya perbuatan buruk kalian. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan juga Allah akan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Ya. Jadi itu ya. Kalau kita itu kepingin dosa kita diampuni, ya, catatan amal perbuatan buruk kita dihapus, ya itu tadi takwa itu kuncinya, ya. Kemudian juga ya, seseorang buah dari ketakwaan itu adalah an-najatu minan nar, ya. Selamat dari api neraka. Ini satu-satunya cara seseorang itu kita nanti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga selamat dari siksa api neraka, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Tidaklah ya setiap dari kita tanpa terkecuali illa wariduha, pasti akan melewatinya. Apa itu? Jembatan as-sirat. Ya, jembatan as-sirat itu apa? Kalau dulu kita kecil pasti apa kurmune? Ya, rambut dibelah 7. Ya, lebih tajam daripada ya pisau silet. Ya, coba bayang nomor mlaku langsung awake sigar dadi loro. Tergantung amal perbuatannya, ya. Wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatmam maqdiyah. Setiap dari kita pasti akan melewatinya. Kana 'ala rabbika hatmam maqdiyan. Itulah penentuan akhir, ya, kita itu selamat atau tidak. Ya, jadi wis mari padang mahsyar. Mari padang mahsyar engko hisab. Mari dihisab, ditimbang. Ya. Mari ditimbang baru ngantri naik ke atas jembatan as-sirat. Ya. Jisrun mamdudun ya ala dhahri jahannam. Ya. Jembatan as-sirat itu adalah jembatan yang terbentang di punggung neraka jahannam. Kalau di dalam riwayat itu naiknya antara satu sisi ke sisi yang lainnya itu 1000 tahun, turunnya 500 tahun. Ya. Bayangno kaya opo anu. Ya. Kudu kaya ndek ngene jembatan apa? Sunan Giri ya, Fit ya. Ya.
Ya di jembatan Sunan Giri sing munggah undang-undangane sak pirang-pirang gitu loh. Iku kayak sik gak sebegano apa-apa nih kok ya. Itu naiknya 500 tahun ya. Terbentang antara keduanya 1000 tahun. Turunnya 500 tahun. Ya, itu nanti yang akan jadi penentu ya. Salah seorang sahabat kalau tidak salah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu ketika mendengar ayat ini ya, nangis ya. Nangis gugur ya. Ini para sahabat itu kalau mereka mendengar ayat-ayat Al-Qur'an ya bergetar hatinya, nangis, takut ya. Jangan-jangan aku ini termasuk golongan sing gak selamat ya. Sampai gugur ya. Wa minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Nangis. Tanya ya Rasulullah ya. Kita ini semua pasti nggak ada yang selamat ya. Bagaimana nanti kami ini? Ya, padahal sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk al-asyratul mubasysyirina bil jannah, termasuk 10 sahabat sing dijamin masuk surga. Kita aja belum tentu dijamin selamat, kudu masuk surga loh. Dijamin selamat aja belum tentu. Ya, ini dia masuk takut sih. Ya, takut. Ya, makanya salah satu di antara amalan-amalan supaya seseorang itu selamat ketika melewati jembatan As-Sirat itu banyak sekali ya. Salah di antaranya memperbanyak sholawat ya, memperbanyak sholawat karena sholawat itu dia akan menjadi cahaya ketika seseorang melewati titian As-Sirat ya. Kurban juga ya, kurban numpak wedhuse lewat jembatan gitu ya, numpak sapi ya barengan ambek wong pitu ya. Lewat jembatan As-Sirat ya. Kemudian bantu orang kesusahan ya, akan menjadi sesuatu yang bisa memberikan ya keselamatan untuk kita ketika kita melewati jembatan As-Sirat ya. Ketika nanti Sayyidah Fatimah melewati jembatan As-Sirat itu semua mata diberitakan untuk menutup dan tertunduk ya, gak oleh ndelok ya. Kok menutup kabeh jutaan manusia apa ya, Sayyidah Fatimah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah ya, akan melewati jembatan As-Sirat ya. Lewati itu secepat kilat ya, shoot langsung ya, gak ono drama-dramae ya, langsung mudah para sahabat ya. Kemudian tabi'in, siddiqin, orang-orang as-solihin, syuhada dan lain sebagainya ya. Nah kita ya, kita harapan kita ngandalkan amal yo koyo gak nutut ya. Kita cinta dengan orang-orang soleh ya. Kita berharap ya, kita cinta dengan Imam Fulan, kita cinta dengan Habib Fulan, kita cinta dengan Kiai Fulan ya. Misalnya kita cinta dengan Imam Al-Habib Abu bin Al-Haddad, kita berharap nanti di kiamat ya lagi ahlul kitab iki sing seneng ngaji kitabku iki ya, ayo ikut rombonganku ya. Kalau kita ngandalkan amal kita akeh kurangi ya. Ikhlas kadang ya diarani sik kurang ikhlas ya. Kadang iku mari nglakoni apik, nglakoni elek ya. Kadang teko sregep, kadang teko lupute blehar ya, dan lain sebagainya. Tapi kita harus tetap bersyukur ya. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun terkadang kita itu jatuh, tapi Allah masih menggerakkan kita untuk beramal baik ya. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan di kitab Al-Hikam, siru ilallahi urjan wa makasiro ya. Jalannya kepada Allah ya, menujulah kepada Allah Subhanahu wa taala urjan wa makasiro. Meskipun dalam keadaan kamu itu ya pincang, ngesot, tertatih-tatih dengan banyaknya dosa kita, tapi kita tetap berusaha menuju Allah Subhanahu wa taala daripada diam di tempat atau mundur pelan-pelan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita itu terus melakukan dosa, tapi Allah berikan kita taufik untuk melakukan perbuatan baik, berarti itu adalah jalan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih untung ya, kita melakukan dosa terus Allah gerakkan kita melakukan amal soleh, itu sih untung daripada orang yang melakukan dosa langsung diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iku sing paling soro. Ya lek pas diuji sabar. Lek pas diuji gak terima, gak rido. Ya. Wis diuji gak rido dadakno. Ya. Kate oleh ndi ganjarane.
Ya, makanya kita jangan pernah putus asa. Selama Allah masih memberi kita taufik untuk melakukan amal soleh, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Rob, ya Engkau gerakkan aku untuk melakukan amal soleh. Meskipun kadang hati ini molak-malik, ya, sik ngelakoni kesalahan. Tapi Allah dengan sifat Rahman Rahimnya masih memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh. Ya. Nah, kemudian summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Kami selamatkan, ya ini ya, orang-orang yang bertakwa. Nah, ini salah satu kuncinya. Kita bisa selamat ketika melewati jembatan as-sirat. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa, wa nadharu zalimina fiha jithiya. Kemudian kami tinggalkan, maksudnya apa? Kami campakkan orang-orang yang berbuat dolim, ya, orang kafir, orang yang berbuat dosa. Wa nadharu zalimina fiha jithiya, ya, jalan jatuh, ya, gak selamat. Itu orang-orang yang berbuat zalim, ya. Kemudian wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su' wa lahum yahzanun. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan mereka. Mereka tidak akan ditimpa keburukan dan juga mereka tidak akan bersedih. Berarti artinya apa? Gak bakal kena hal yang buruk dan gak bakal sedih. Berarti sudah masuk surga. Ya, karena ketika sesuatu di surga itu gak ada, ya. Gak ono sing elek terus gak susah. Ya. Gak susah. Kalau orang sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Alwi wa min dzalika ومن ذلك المخرج من الشدائد من الشدائد والرزق من حيث لا يحتسب واليسر وعظم الأجر قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Nah, ini ya. Ini ya. Makanya kenapa kita lihat ya di dalam pembahasan ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Khaddad beliau memberikan pemaparan tentang buah dari ketakwaan itu secara bertahap, ya. Secara bertahap. Yang pertama, oleh takwa kepada Allah itu, ya, Allah akan senantiasa bersama orang tersebut. Kemudian selanjutnya, ketika orang itu takwa, Allah akan berikan dia ilham ilmu laduni. Kemudian kalau orang itu takwa, Allah akan berikan dia itu cahaya sehingga dia diampuni, ya. Catatan amal buruknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia diselamatkan dari api neraka. Kemudian yang kelima, kalau yang nomor sebelumnya itu adalah urusan akhirat. Dan ya di sini urusan dunia dan akhirat, ya di sini selanjutnya. Yaitu kalau orang itu takwa, Allah akan berikan dia al-makhraj minas sadaid. Jalan keluar dari setiap kesulitan. Ini ya. Warizqu min haitsu la yahtasib. Ya. Rezeki dari arah jalan yang tidak diduga. Ya. Ini ya. Wal yusru wa'dhamul ajri. Terus Allah berikan dia kemudahan dan pahala yang besar. Ya, kurang enak ya Allah. Ya. Diparingi gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran yang digedekno oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Itu rezeki dari arah yang tidak dikira-kira. Kalau rezeki yang dohir, ya, yang bisa kita kira-kira, itu contohnya ya, contoh kecilnya itu seperti kita kerja ya kita dapat bayaran, ya. Entah itu bayarannya sekian berapa sekian, pasti kita bisa ngira-ngira kan ya. Oh, aku kerja
Misalnya aku kerja aktif 25 hari, ya gajiku sekian. Ya, berarti aku tiap bulan dapat income sekian. Ya, itu kan kita bisa ngiring-ngiring sendiri. Itu yang baik. Tapi rezeki min haitsu la yahtasib itu yang di luar nalar akal kita. Ya, oro-oro ya, moro-moro ya ada orang berikan sesuatu. Kita kesulitan, ternyata ya ada orang bantu kita, kita tidak keluar sepeser pun sama sekali. Ya, atau kita ketika ada perlu, ya ternyata ada orang bantu, Allah jadikan jalan dari arah yang tidak pernah kita duga, ya dari arah yang tidak pernah kita duga, kita tidak keluar uang sepeser pun. Nah, ya, yuk pasti caranya kayak ngono iku. Pengen tahu caranya? Ya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada seseorang ya, ini ceritakan di dalam kitab Nawadir insya Allah tidak salah. Ada seseorang itu seorang suami istri, ya, seorang suami istri, dia itu beberapa hari ya kekurangan, ya kekurangan. Kemudian orang ini oleh istrinya, Mas, ya, yuk bagi anak kita butuh makan, anak kita butuh makan, coba saya mencari pekerjaan di sana, ya, coba saya berangkat ke pasar, cari pekerjaan, ada pekerjaan, tapi pekerjaan itu ya syubhat, tidak halal. Jadi istilahnya kalau di dalam bahasa kita itu makelar ya. Tapi makelar ono ngakali nih titik gitu loh ya. Orang ini tahu loh. Dia pulang lagi ke rumahnya. Ya, lo Mas apa cari golek kerjaan? Iya ono tapi kudu tadi makelar ya. Makelar dagang tapi aku ngambil badi kudu sakmene ya. Ya kalau bahasa gampangnya gitu ya. Jadi tangan ketiga gitu loh. Tahu. Jadi kok gini loh contohnya ya. Ya, Alif jual barang. Ya. Alfinya pembeli. Ya. Alfi pembeli. Nawar dagangan, Mas. Ini berapa sepeda motor ini? Ya. Oh, 13 juta. Ya. 13 juta. Loh. Wis kayak ini 11,5 tak cukup ini. Oh, gak iso, Mas. Ya. Mang wis ditawar wong. Ya, 12,5. Wah, mosok goro sampean. Gak percaya sampean. Itu lho sampean takon arekku. Wong mantuku nunjuk David. Ya. Mas, sampean mang kate njaluk motor iki regane piro? 12,5. Iya, Mak, tak tawar ya mono. Wis sampean iku suku paling murah iku. David itu ngomong ngono, ya. Aku paling murah iki salah. Sampean iki wis aku saking gak duwe duit. Anjen gak gablok duit, anjen mek tugase mek gawe malah sing ngono iku. Aduh iku langsung tak duit ngono. Lah akhirnya kan dia terpengaruh. Ya. Oh iya ya wis ya. Barang iki payu, wit iki bagianmu. Pak. Ya, secara jual beli kelihatannya sah tapi ini syubhat. Ya, karena dia menyuruh seseorang untuk berbohong. Ya. Ini yang jual sapi ono enggak? Enggak. Ya. Bisa mulai bantu-bantu aku di sarang kok dikira ya. Ya, ada kadang itu coba lek nang ya kan ya. Sampai dibekso-bekso kan ya. Itu salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya seperti itu. Ya, itu enggak boleh, itu termasuk muamalah fasidah. Ya. Muamalah yang mengundang sesuatu yang enggak baik. Ya, enggak sah muamalahnya kayak gitu. Ya karena dia pakai cara berbohong sama orang. Jadi lah tadi berarti itu ya. Oh no dek bangga mendek pasar tapi kok ngono ya. Makelar bayangan nih tadi. Wah, dosa gak apa-apa Mas. Enggak. Gak oleh iku. Ya. Wis lek ngono ya pola Mas sama carane iki. Kasihan anak kita belum mancing wis lek ngono ya. Tapi ki real mancing golek mangan kudu real mancing hobi ya. Ya, iki kok sing ngono iki kok dikira oh, berarti kon mancing enggak ya. Ini memang karena kebutuhan ya. Ya wis ya. Yo pola Mas cara nih. Ya sudah, saya tak ke nang laut tak mancing iwak aku. Ya. Saya tak mancing iwak. Ya berangkat ke laut. Ya bismillah ya. Dalam hati dia doa ya Allah ya Rabb ya.
saya tadi itu ke pasar ada pekerjaannya, tapi saya tinggalkan itu karena saya tahu jenengan ndak ridho ya Rob ya. Wis saiki kula tawakal, ini ikhtiar saya mancing. Ya, mancing. Ya. Kok subhanallah alhamdulillah dapat ikan. Ya. Dapat ikan. Dapat ikan lumayan besar. Alhamdulillah ya. Ono iwak gede ya. Iki kok tak kayak masak gawe. Ya. Gawe bojo ambek anakku di rumah. Ya. Seneng dia dapat. Ya. Dia jalan, di tengah jalan ada seseorang. Ya. Ada seseorang ya, seseorang minta-minta sain. Ya, mau ngemis jaluk-jaluk. Ya. Pak, ya. Kasih saya sedekah ya. Saya ini seorang nenek, saya belum makan ya. Sama cucu saya di rumah itu. Loh. Dia bingung dengan iki lah tak kekno. Ya, tak kekno bojoku kok ngamuk-ngamuk nang omah. Ya. Ya wis lah, Bu. Ini buat sampean. Ya. Ini buat sampean. Dikasih no sudah. Mulai gak ngopo-opo. Ya. Dia jalan, dia bingung, iki aku mulai gak ngopo. Gak ngopo opo-opo diseneni ambek bojoku engko di omah. Mang ngomongnya wis mancing. Walaupun aku iso bohong lagi nang bojoku. Wis aku mang wis mancing gak oleh iwak. Ya memang kudu rezeki ini kan bisa kan seperti itu. Tapi orang tidak mau. Yaitu tadi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gak mau dia berbohong. Ya wis lah. Tak melakukan pasar aja. Ya. Dia balik pasar, dia lihat. Ya sekarang di sini ibarat pasar ngadang ya. Dia lewat pasar. Ada apa namanya? Dia lihat penjual ikan. Ya. Ono iwak. Pak Saman ada ikan yang bisa tak tempil lah ya, atau ikan-ikan yang elek lah ngono. Kata penjual ikan tersebut, oh ono istilahnya iwak BS ya, ono iwak BS itu nek mburi ono iku ya, itu sama ambil wis ya. Ada beberapa ekor gitu, dia ambil seperlunya, ambil satu tok ikan besar namanya setengah bosok lah istilahnya ikan itu ya, wis kondisinya gak apik lah istilahnya itu. Tapi dia batin ya Allah, bis iki insyaallah iki apik iki darurat ini darurat ya. Dia bawa pulang ke rumah ikan sing gak apik iku Mas. Saya tanya, "Duh, alhamdulillah oleh iwak Mas." "Iya, Dik." "Ya, oleh iwak iki sampean masak." "Loh, kok iwak kok elek ngene ya Mas?" "Jadi sampean oleh mancing ya." "Mosok mancing iwak wis elek kena bom nuklir ah, kena apa tercemar ya?" "Enggak." Ya, diceritakan ya jujur sama istrinya. "Iku mang aku mancing ya, ono wong njaluk-njaluk Dik ya. Tak kekno iwak iku mang. Wong ngesakaken ya, aku gak tega." "Aduh Mas, aman iki yo opo sih ya? Kene iki yo keluwen anak anu kok tambah dikekno ngono." "Wis talang kok lak diganti ambek Gusti Allah ya. Tapi sampean oleh ndi?" "Iya aku mang mampir nang pasar Gadang." Dikeki wong iwak sing BS. Ya wis lah, kalau gitu sudahlah, ya gak apa-apa lah. Ya untung bojone nrimo ya. Kayak bojone gak nrimo digawe status di TikTok ya. Punya suami kok ndak wekah, sing ngomen padha-padha ya lambe turah kabeh ya, nyalahno suamine ya. Ini bojone nriman ya. Ya sudahlah, kalau gitu sampeyan ngomong tawakal nang Gusti Allah, aku ya tak tawakal nang Gusti Allah. Sementing iki iwake tak masake cukup kayak ganjal ya. Ketika dia ikan itu mau dimasak ya disegrek ya, subhanallah ternyata di dalam perut ikan tersebut ada mutiara ya, ada mutiaranya, ada dua atau tiga mutiara. Loh, apa ini? Dia panggil suaminya tadi, "Mas, iki di dalam perut iki ikan iki mang ono mutiarane ya, ono 3 mutiarane." "Hah? Iya ta? Iki coba sih sampean dol ya, mungkin ini bisa buat kita." Si suami tadi bilang apa? "Dek, aku emang iwak iki mang dikeki ya Mbak, wong dek Gadang jenenge KJ Alwi misalnya ya. Iki berarti iki mutiara ini hak orang tersebut juga. Loh tapi kan wis dikekno. Gak apa-apa wis, tak bilang orangnya."
Ya, iki orangnya takwa hati-hati. Coba lihat posisi kita, Wi, coba, Wi. Alhamdulillah ya, soalnya dikene aku ya. Tapi berhubung orang ini hati-hati, ya bawa 3 mutiara tadi ke orang tersebut, Pak. Ya, kenapa? Cuman tadi ngasih saya ikan busuk. Ternyata dalam perut ikan itu ada mutiaranya ini. Ya, ini buat saya. Ini coba lihat ya, orang yang baik, ya, orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar. Ya, kok subhanallah, pedagang iku mang juga orang soleh. Ya, kok pedagang iku mang golongane Honduras. Iya, cok wis. Ya wis suwun nek tak kene. Ya wis gowo ni wae mu. Ya. Menjadi banteran kok moro ya. Loh. Enggak, Pak. Ini buat sampean. Ya. Saya ngasih. Ya, berarti itu sudah buat sampean. Wis enggak, Pak. Gini aja. Ya, wis aku njemuk siji ae. Kata orang tersebut, pedang tersebut, ya. Saya minta satu aja, ikhlas ya lillahi ta'ala. Yang dua ini, ya, itu sampean jual, saya punya teman di sana. Ya, dia tuh ngerti mutiara sampean jual. Ya, sampean jual ke sana. Siapa tahu dapat harga sing bagus. Ya. Ya, sudah, wis ridho ya, sama-sama ridho. Ya. Dia bawa mutiara ke tukang perhiasan. Ya, subhanallah, ya ini tadi ya. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia bawa ya ke penjual mutiara tersebut. Pak, ini harganya berapa? Ya. Wong mutiara niku juga perajin mutiara tersebut juga orang soleh pisan. Iki lho ya. Lek wong apik ya ditemokna ambek wong apik ya. Kalau tersebut subhanallah ya. Ini mutiara sing langka iki. Saman minta berapa? Ya, loh, Pak saya enggak tahu pasarannya berapa. Ya. Coba lek wong perajin ini gak takwa ya apa? Ya. Oh iki mek anu iki. Mek 100.000 manek-manek biasa iki. 100.000 iki. Ini 100.000 gawon. Ya. Ini mahal ini ya. Saman minta berapa? Loh, Pak saya enggak tahu. Wis saman aja yang menghargai. Saya terima. Loh enggak bisa, harus ridho, sama-sama ridho. Wis saman buka harga berapa? Dikasih tahu. Ini mutiara ini harganya anggaplah misalnya 20.000 dinar. Ya. Ditimbang, ya sudah saya itu. Ya, ternyata 2 mutiara tersebut laku sampai 300.000 dinar. Ya. Sampai 300.000 dinar, ya. Si suami dari pulang bawa uang gitu tadi ya di jalan ya. Itu harus uang itu dibagikan kepada orang sini. Dikekeno. Ya. Dia pulang ke rumahnya, ya, bawa istrinya. Iki lho duit ono orang kantong. Ya. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sambil makanan tadi di jalan saya bagikan. Jadi ditinggal sisa, anggaplah tinggal sisa 200.000 dinar. Yuk menurut sampean iki. Loh, kok sampean sisai sih? Sisai. Mana yang 100 lagi? Saya juga mau kepingin ikut sodako. Istrinya tadi juga disedekahkan. Jadi tinggal 100 dinar. Ya. Nah, 100 dinar itu dipakai untuk keperluan keluarganya. Coba kalau misalnya dari awal tadi enggak takwa. Ya, wis gak ngurus pokoknya yang ini ya. Gak percaya. Tapi ini karena dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak dia duga. Ya, makanya ya di dalam kehidupan kita ya apapun itu semua orang pasti mendapat ujian ya. Semua orang itu pasti mendapat ujian ya. Pasti mengalami yang namanya kesusahan, kekurangan. Ya. Makanya kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih susah siapa? Allah ya. Yang ngasih senang siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan kita siapa? Allah. Ya, bukan kita. Ya. Kalau kita ngatur kita capek sendiri. Waduh. Sak ini cukup apa enggak ya? Waduh deh. Gak cukup. Akhirnya hilang rasa syukur kita. Terus tambah lagi kita ngelihat orang yang di atas kita. Waduh. Enak yuk. Mek ngono tok ganine sak mini ya. Akhirnya hilang rasa syukur yang di dalam diri kita. Makanya ketika kita dapat rezeki, ya Allah, jenengan paringi cukup. Ya. Berikanlah aku berkahi cukupilah, berkahilah apa yang Engkau berikan kepada kami. Ya. Jangan jadikan hati kami hati yang tamak.
merasa kurang terus ya. Nanti Allah yang cukupi. Ya, paham ya. Jadi kita yang nilai secara dohir ya, tapi yang nyukupi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita pakai rasio akal kita gak akan nutut. Kita nggak akan ada rasa syukur sama sekali. Yang penting sempurnakan ikhtiar ya. Sempurnakan ikhtiar, kemudian terus berusaha mengembangkan diri menjadi lebih baik. Ya, tentunya dengan ya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pasti berikan jalan keluar. Maka disebutkan ya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, cobaan sendiri ya. Sing penting manut dalane Gusti Allah, kok Gusti Allah sing ngatur. Ya. Wis ya Allah ya Rabb, kok kula manut ngeten jenengan sing ngatur. Ya hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, digampangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya padahal kuncinya itu takwa gitu tok lo ya. Ya. Kudu teori pakai sing jelimet-jelimet ya. Pakai teori sing jelimet-jelimet kok ngene gak karuan ya. Ya, tiba-tiba pakar ekonomi tapi ekonomi ini seret. Ya. Banyak ngomong ahli ekonomi tapi gak nyekel duit apa ae kan ngono ya. Jadi ahli ekonomi. Ya, jenenge ahli ekonomi berarti ahli ngatur duit ya. Ahli ekonomi tapi gak duwe duit ya, malah krisis. Ya. Kan krisis itu. Mayyatakillah yukafir anhu sayyiati wa yu'dim lahu ajra. Dan barang siapa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapus dosa-dosanya dan diberikan ganjaran yang besar. Coba kita lihat ya, orang yang soleh, gak usah tahu misalnya guru-guru kita ya, para masyayikh, para kiai ya. Kadang kalau dilihat secara akal, ya gak kerja ya, tapi punya pondok pesantren yang besar ya, bisa punya mobil ya. Kalau kita hitungannya kita lihat secara materinya loh ya, ya punya bangunan banyak ya, dibandingkan dengan kita yang bekerja kok ngoyo ya. Karena mereka tingkat ketakwaannya di atas kita jauh ya. Mereka benar-benar apa ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Wong sing gak aru ngomong apa, oh itu penjual agama ini ya. Jadi sekarang secara logika apa sih di dunia ini sih nggak dijual ya? Semuanya dijual ya, semuanya bisa dijual ya. Status pun bisa dijual iya wi ya. Caranya apa? Bikin status konten yang kontroversial, akan ngundang komentar banyak, akan ngundang viewers yang banyak. Ini kan jualan namanya ya. Dia jualan kontroversi ya. Yang ini gak dianggap jualan, yang justru sing orang-orang yang berjuang di jalan Allah dianggap jualan agama. Tapi apa boleh jadi di Instagram apa ya, aku gak jualan agama, aku grosiran ya. Ya, wis gak jualan agama, wis pusat grosir ya. Depo malah. Nah, gitu ya. Jadi ya itu memang akhir zaman ya. Orang-orang sing kebanyakan orang sing bilang jualan agama, itu mereka masih gak ngerti agama kayak gitu. Ya, masih gak ngerti agama ya. Kemudian wa min dzalika David ومن ذلك الوعد بالجنة قال الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال تعالى تقول وأزلفت الجنة للمتقين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد عند مليك مقتدر. Ya. Kemudian selanjutnya ya, wa min dzalika al-wa'du bil jannah. Ya, selanjutnya itu Allah janjikan surga ya bagi orang yang bertakwa ya. Ya semua kita itu wis selamat kok neraka mlebu swarga iku wis sudah wis untung sudah ya. Gak usah kate ya hanu gak butuh swarga aku. Ya. Gak usah kate ya hanu kok omong-omong
kita ibadah ikhlas, kita tidak perlu surga. Ya, ongkon si nyambut gawe kepengin si dibayar. Kalau kata omongan kok ya. Ya sudah, kita memang kita mengharap surga. Ya, memang itu motivasi kita. Ya, baru nanti di tengah akan meningkat. Ya, kok sampai pada tahap syair Abu Nawas idahilas tunil firdaus siahla wala aku ala naril jahim. Ngerayu Gusti Allah, ya Allah, aku lek tak tulus amalku gak pantes jadi wong ahli swarga. Tapi aku nang neraka ya aku kuwate Gusti ya. Berarti ya kan meneh lek gak ngene swarga gitu loh ya. Jadi ketika orang bertakwa Allah akan janjikan surga. Kenapa? Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu yang kami ciptakan, ya, kami khususkan, kami wariskan, kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Ya, sudah itu, ya, yang bertakwa. Allah berikan surga. Wa qala ta'ala, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, Al-Imam Hasan Al-Basri di dalam ayat ini, al-muttaqun hum manil muttaqun, ya, alladzina taqaw ma hurrima alaihim, ya, wa addaw mafturida alaihim. Kata Imam Hasan Al-Basri, al-muttaqin itu siapa? Muttaqin adalah mereka yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, ya. Dan disiapkan, dibentangkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, ya. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu ada di dalam surga yang penuh dengan sungai. Di maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Di satu tempat duduk singgasana yang mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat yang lain dijelaskan, ya, ciri-ciri orang yang bertakwa itu siapa sih, ya. Nah, ini bisa kita amalkan. Kalau kepingin tahu ciri yang bertakwa itu siapa, ya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, ya, yunfiquna fis sarra wad dharra, ya. Mereka yang bersedekah, menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun susah. Ya, kata sedekah gak ngenteni, ya, gak ngenteni oleh reward sih, ya. Kata sedekah gak ngenteni oleh bonus, ya. Karena kebiasaan. Ya. Karena kebiasaan, ya. Wis sedekah, ya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan manusia. Wal 'afina 'anil nas itu sering kita sampaikan, ya, ceritanya orang yang disebut sama Kanjeng Nabi rajulun min ahli jannah, wong ahli surga sampai ping 3. Ternyata apa sebabnya? Dia adalah punya amalan yang memaafkan kesalahan orang lainnya. Ya Allah, ya, wis tak sepurune kabeh. Wong saya tahu nglarani aku, ya, yang pernah menyakiti hatiku, yang pernah mengambil sesuatu yang aku miliki, ya, misalnya ya Allah, wis para mantan, ya, apa, wong sing tau ngakali aku wis tak sepuro kabeh, ya, wong sing duwe utang, ya, duwe utang nang aku, ya, sing aku duwe utang nang dhek, muga-muga dhek lali, ya. Ya, sebenarnya gitu, ya. Jadi mudah memaafkan kesalahan orang lain, ya. Jadi ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa min dzalika ali min dzalikal karamah fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala akramakum indallahi atqakum. Faj'al karamah indahu bittaqwa. La bil ansabi wala bil amwal wala bi syai'in akhar. Kam wa'adallahu wa rasulahu la taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin wa salahin wa falahin wa qanaima wa arbahin wa tulu dzikruha wa yata'adzaru Hasruha, ya. Jadi
Setelah Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa itu surga, kemudian Allah menjanjikan kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa, gak hanya di dunia tapi juga di akhiratnya. Salah satu firman indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia ya di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Atqakum. Di dalam tafsir itu disebutkan ya, sebagian di antaranya atqakum adalah Kanjeng Nabi. Ya. Sehingga orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang bertakwa, yang paling bertakwa. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang paling takwa di antara umat manusia? Ya Kanjeng Nabi. Ya. Nah, landasan seseorang itu menjadi mulia adalah karena dia takwa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan faja'alal karamata indahu bittaqwa. Maka Allah jadikan tolak ukur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan takwa. La bil ansab ya. Bukan dengan nasab keturunan. Ya. Keturunannya ini, keturunannya ini. Keturunannya tidak, ya. Wala bil amwal. Ya. Dengan harta, ya. Wong sing paling mulya, sing paling sugih. Ya. Yang kekayaannya misalnya ribuan triliun. Ya. Bukan. Wala bisyai'in akhar. Dengan sesuatu yang lain misalnya wong sing paling mulya itu wong sing paling akeh follower-e ya. Wong sing paling akeh umate. Wong sing paling hebat, paling mulia iku wong sing paling akeh bom nuklire misalnya. Atau sing paling besar pengaruhnya, bukan ya. Tapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya. Dan Kanjeng Nabi menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu kebaikan dan juga kebahagiaan. Ya, wa darajatin hasanat ya. Derajat yang tinggi dan juga kebaikan di dunia dan akhirat. Wassalahin wa falah ya. Allah berikan kebaikan di dalam segala hal yang dia miliki, baik dalam tingkah lakunya, keluarganya, hartanya dan lain sebagainya. Wa falahin, keberuntungan. Ya. Tidak akan gampang sial di dunia dan di akhirat. Wa naima wa arbah ya. Wa naim itu perbendaharaan kebaikan. Jadi saking akeh nih. Ya. Ya tulu dzikruha wa ta'adzaru hasruha. Yang kalau dibahas itu panjang. Ya. Jadi intinya apa? Takwa itu tadi, ya. Wis menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ikut tak asli, gak ribet. Ya, cuman itu aja, ya. Tapi di dalam kita menjalankan dua-duanya ini harus dengan ilmu. Ya. Semakin seorang itu berilmu, maka dia akan semakin ya mudah meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ahsanu makila fil makna wa may yattaqillaha fadzakal ladzi syuqa ilaihi al-majrur rabihu. Wallahu a'lam. Halaman berapa ini? Tadi sampai wafatul ladinahu ala sairil adyan. Ya. Ya. Kemarin kan mawassabihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa ya. Nah, selanjutnya qala masyayikhuna syaikhul mu'allif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya. Wa faddala dinahu ala sa'iril adyan wa ja'alahu akrama khalqihi alayhi wa ja'ala ummatahu khayra ummatin ukhrijat lin-nas yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa tawasawna bil haqqi was sabri ya. Kemudian Allah menjadikan ya agama Islam tersebut yang paling utama dibandingkan agama-agama yang lain dari seluruh agama lain ya. Dan Allah jadikan Kanjeng Nabi tersebut sebagai makhluk yang paling mulia di sisinya. Wa ja'ala ummatahu khairu ummatin ukhrijat linnas, dan Allah jadikan umat Kanjeng Nabi ini, kita ini adalah umat yang terbaik ya, umat yang terbaik yang diutus ke seluruh manusia. Dengan catatan ya,
dengan catatan yu'minuna billah wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi ya, umat terbaik ya adalah umatnya Kanjeng Nabi. Ya. Walaupun umat yang terbaik ini paling akhir. Ya. Paling akhir. Ya. Tapi umat yang terbaik. Ya. Kemudian dengan catatan iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dengan apa? Dengan catatan apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, memerintahkan kebaikan, melarang daripada perbuatan mungkar. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian adalah sebaik umat ya yang Allah turunkan, Allah keluarkan untuk manusia yang terakhir itu ya, yang mendekat menjadi umat yang terbaik. Itu tadi catatannya, syaratnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Wa ta'awanuna 'alal birri wat taqwa. Saling membantu, saling gotong royong, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini akan menjadikan kita itu nanti di hari kiamat saling mencari satu sama lain. Ya. Golei yuk carane cek iso slamet koncone iku. Ya ini mestinya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau kita di dunia saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Kita akan dikumpulkan di hari kiamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, ya. Kalau sebaliknya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan ya. Saling bantu dalam perbuatan dosa dan saling bantu ya untuk ngompori permusuhan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Besti saiki koncoan. Ya, waduh. Koncone apa? Saiki ayo posting yang menjelekkan ulama ini. Ya, wah dibantu wis diperkuat itu ancen ya itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Yang nanti yang seperti ini ya akan jadi di hari kiamat itu seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Saat itu semua orang akan lari dari saudaranya. Ya, woi, dari besti ya. Ben besti ambek aku di dunia ya. Saiki selalu selamat aku wis ngurus dhewe-dhewe ya. Golek selamat dhewe-dhewe wa ummihi wa abihi ya. Lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani ya, pasangannya dan anak-anaknya ya. Jadi yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani ini ya di dalam Al-Qur'an itu jelaskan kalau tiga-tiganya ini tidak ada ikatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melayu golek selamat dewe-dewe. Tapi kalau tiganya ini ya mar'u min akhi ya, seseorang yang bersaudara dalam keimanan ya, wa ummihi wa abi ya, orang tua ayah ibu yang jadi anaknya menjadi anak yang soleh ya, wa sahibati wa bani, seorang suami dan istri pasangan yang saling bersama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka akan saling menyelamatkan satu sama lain ya, bukan kebalikannya. Kalau kebalikannya lek podo-podo nglakoni maksiat, podo-podo ngumbar dosa ya, nauzubillah min dzalik, suami ngumbar aib orang sama-sama ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan ya, al akhillau ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun ya. Orang itu nanti di dunia menjadi kekasih, menjadi sahabat, menjadi besti, tapi di hari kiamat akan jadi musuh ya, musuhan ya, illal muttaqun, kecuali orang-orang bertakwa. Kalau si musuhan ya, suami ambil istri lengket di dunia ya, tapi gak ada landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, podo-podo maksiati, engko dina kiamat saling lempar tanggung jawab, saling tarik menarik ya apa carane ceplos nang neraka ya. Istri ya, Gusti ya, aku biyen di dunia ya gak dikongkon nutup aurat ya, malah aku dikongkon gawe konten sing buka aurat ya, cek viewer akeh ya.
Aku sekali posting sing melihat langsung 5.000 viewer postingan ya. Alfa TV sekali posting 3 kali 5 ke posting sing delok mek 5. Ya padahal isinya kebaikan ya. Kalau sing delok ya sing iki sing ngumbar aurat ya kadang mek 3-5 detik tok ya. Joget-joget ngono tok viewer sak pirang-pirang. Ya, itu memang ya tugas syaitan itu ya ngolesi madu ke mata manusia. Seneng delok sing koyo ngono. Tapi ketika melihat ilmu digawe ngantuk. Ya, skip ya. Tapi ya kita harus punya prinsip ya. Gak ngurus yang lihat berapa selama kita berjuang krono Kanjeng Nabi ya. Kita ndak peduli dengan ya bosing delok wong piro, viewernya berapa ndak tahu. Ya, yang penting nyenengno Kanjeng Nabi. Siapa tahu dari mungkin delok waduh, Mas Alif viewerku mek 15 sih. Gak apa-apa kuwi. Seporo kok 15 iku salah satu orang delok terus dia tobat terus dia jadi lebih baik, dia ngajak orang lain jadi lebih baik. Kita dapat dakwah pahala jariah ya. Mbok ketika seneng Kanjeng Nabi seneng ya. Viewer itu kan cuman nilai di mata manusia ya, nilai digitalnya ya. Tapi yang paling penting adalah ya offline-nya itu loh ya. Di dunia nyata itu berapa banyak orang yang mendapatkan ya efek positif dari apa yang kita posting ya. Posting isine dosa viewer wake ya, viewer wake misalnya 5.000 orang ya, lihat orang yang buka aurat, tapi ternyata dari 5.000 orang ini ya bodoh-bodoh posting 5.000, dari 5.000 orang ini posting ulang ya sampai 1 juta sing delok oleh sedekah jariah, oleh dosa jariah ya. Kira-kira dari 5.000 orang ini ono ndak sing ya astagfirullahaladzim sholat gak boleh gini ya. Ya mungkin lah kita husnudon, ada lah, mungkin ada ya, ada sampai disimpan sama orangnya misalnya. Sampai postingannya disimpan sama orangnya. Oh ini sebagai bukti nanti ya ini kan gitu. Ya. Jadi sudah kita niatkan apa yang kita lakukan dengan kemampuan kita yang nang Kanjeng Nabi. Ya, dengan cara apapun ya. Yang penting dengan cara yang sesuai dengan syariat, tidak menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Engko iki gambar Kanjeng Nabi kula saged namung ngeten. Ya. Kula niki cinta damel panjenengan, tapi kula saged namung ngeten niki, tapi niki pun sudah maksimal niki Kanjeng Nabi ya. Yang dilihat bukan dari apa yang kita lakukan, tapi kesungguhan hati kita ya. Kesungguhan hati kita yuk pacarane nyenengno Kanjeng Nabi ya, bukan nyenengkan orang lain, nyenengno Kanjeng Nabi ya. Bukan nyenengno apa Sahibul Bait ini misalnya. Nyenengno Sahibul tidak, tapi kita nyenengkan Kanjeng Nabi dengan cara kita ya. Jadi ini ta'awun alal ismi wal udwan ya. Jadi kumang nyebarno sing ngepuru itu termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Jadi yang seperti ini nanti akan saling nyari tanggung jawab nanti di hari kiamat. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah ya. Mendirikan salat ya dan menunaikan zakat ya. Mendirikan salat itu adalah kita menjalankan salat sesuai dengan syarat rukunnya yang sah menurut syariat. Kemudian mentadaburi bacaan yang ada di dalam salatnya. Pernah kan kita bahas ya. Rabbi fili warhamni wajibuni wanfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu doa semua ya. Di dalam surat Al-Fatihah iya karena berdoa iya karena stain sampai selesai. Kemudian doa iftitah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kita wis ikrar ya Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin ya, bukan lil follower atau lil centang biru enggak ya. Ya, bukan lillahi rabbil alamin ya. Kemudian wa yatawassawna bil haqqi was sabri. Saling menasehati, saling mewasiati di dalam kebenaran dan saling mewasiati di dalam untuk bersabar. Sabar di dalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sing paling angel iku sabar maksiat ya. Allah alam
bisawab ya. Semoga sedikit yang apa yang kita kaji bersama ini ya menjadi berkah untuk kita ya di awal ya tahun 1447 Hijriah. Kita buka dengan kebaikan, kita berharap selama setahun ke depan dan seterusnya ya Allah memberikan kita taufik ya senang kepada majelis-majelis kebaikan, cinta dengan orang-orang as-salihin ya, cinta dengan Al-Imam Qutbi Da'watul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ya. Semoga dengan cinta kita sing gak seberapa ini ya, cinta kita sing mungkin gak bisa diukur dengan apa-apa ini kepada beliau ya, kita berharap nanti fi yaumil qiyamah ya kita dikumpulkan dengan ya dengan Al-Imam Qutbi Da'watul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Jahmi bin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr walhamdulillahirabbil alamin. Bi sirri asraril Fatihah.